Hai semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masih di tema 8, Bumiku, tema 3, Bumi, Matahari, Bulan, dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Yuk kita mulai belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai peristiwa gerhana matahari serta sistem penanggalan. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan bisa menjelaskan mengenai peristiwa gerhana matahari, serta kamu juga bisa menjelaskan mengenai sistem penanggalan Hijriah dan Masehi. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengaruh bulan. Ada pengaruhnya berupa pasang purnama dan pasang perbani. Ada juga mengenai peristiwa gerhana bulan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh bulan lainnya, yaitu gerhana matahari. Pernahkah kamu menyaksikan peristiwa gerhana matahari? Untuk menyaksikan gerhana matahari, kita perlu berada di bagian bumi yang mengalami pagi atau siang hari. Selama abad ke-21, peristiwa gerhana matahari pernah beberapa kali terlihat di Indonesia. Gerhana matahari total terakhir kali tampak di beberapa kota di Indonesia pada tanggal 9 Maret 2016. Ketika gerhana matahari total terjadi, langit berubah menjadi gelap seperti petang atau malam hari. Yuk, kita simak video berikut ini. Oke, kita akan menyapa Budi Adiputro yang saat ini berada di Tanjung Pandan Belitung untuk melaporkan tentang bagaimana masyarakat di sana menyambut gerhana matahari total. Silakan Budi. Prabu dan Elvira, saya beritahukan kepada Anda bahwa saat ini langit di Pulau Belitung sudah mulai redup. Anda bisa saksikan saat ini ribuan warga menyemut di pinggir pantai Tanjung Kelayang menyaksikan detik demi detik proses gerhana matahari total. Anda bisa saksikan bahwa saat ini warga sambil melihat proses gerhana matahari total mereka bersorak-sorai karena memang ini mungkin menjadi momen pertama atau mungkin kedua dalam hidupnya menyaksikan gerhana matahari total. Kalau bisa Anda saksikan dan juga saya ceritakan bagaimana saat ini semua warga Belitung, baik turis mancanegara, warga lokal ataupun turis lokal saat ini berkerumun di pantai Tanjung Kelayang yang menjadi salah satu spot utama dari Oke, saya bisa ceritakan saat ini kondisi Belitung sudah gelap. Saya ingin menyaksikan juga Prabu dan Elvira bagaimana proses gerhana matahari total di Belitung terjadi dan saat ini kondisi Belitung gelap gulita. Anda bisa saksikan kondisi Pulau Belitung tepatnya di pantai Tanjung Kelayang sedang gelap gulita. Anda bisa saksikan semua warga melihat dan gerhana matahari total nampaknya tengah terjadi. Saya akan melihat dengan kacamata saya gerhana matahari total. Anda bisa saksikan saat ini di Tanjung Kelayang semua warga bersorak-sorai. Tadinya memang sempat agak pesimis karena di pagi hari menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang ada di Tanjung Kelayang ini awan kira-kira menutupi sekitar 45% langit di pantai Tanjung Kelayang di Belitung ini. Jadi memang sehingga possibility atau visibilitas untuk melihat proses gerhana matahari total menjadi sangat kecil. Karena yang memang ideal menurut BMKG antara 10 sampai 20% saja. Tapi tadi pagi sekitar pukul 5, setengah 6 sampai jam 7 langit menutupi sekitar maksud kami awan menutupi sekitar 45% langit di Tanjung Kelayang. Dan saat ini saya bisa beritahukan pada Anda, ini seperti jam 7 malam ada di Belitung. Saya merinding karena ini memang di momen pertama bagi saya menyaksikan proses gerhana matahari total di sini. Mungkin nggak tahu ini mungkin jadi momen pertama dan mungkin saya tidak tahu lagi apakah saya dan juga ribuan orang yang berkumpul di pantai Tanjung Kelayang ini bisa kapan lagi menyaksikan gerhana matahari total yang diperkirakan akan berlangsung sekitar 2 menit. Ya, Prabu. Oke, baik Budi. Anda beruntung sekali ya bisa menyaksikan bagaimana detik-detik gerhana matahari total itu terjadi di Belitung. Dan tadi kita sama-sama lihat ya, that was so beautiful melihat bagaimana
detik-detik di mana piringan bulan menutupi piringan matahari. Seperti yang tadi kita sama-sama saksikan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Gerhana matahari merupakan fenomena alam yang terjadi ketika posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Meskipun berukuran lebih kecil daripada bumi, bulan dapat menghalangi sebagian bahkan seluruh cahaya matahari dalam orbitnya mengelilingi bumi. Akibatnya, tempat yang mengalami gerhana matahari menjadi gelap. Gerhana matahari terjadi pada pagi atau siang hari. Gerhana matahari dibedakan menjadi 3 macam, yaitu gerhana matahari sebagian, yang kedua gerhana matahari total, dan yang ketiga adalah gerhana matahari cincin. Gerhana matahari sebagian terjadi pada bagian permukaan bumi yang terkena bayang-bayang penumbra bulan. Permukaan bumi yang mengalami gerhana matahari sebagian tetap dapat melihat sebagian piringan matahari. Gerhana ini berlangsung lebih lama dibandingkan gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan sepenuhnya menghalangi matahari. Permukaan bumi yang mengalami gerhana tersebut akan gelap gulita karena seluruh sinar matahari tertutup oleh umbra bulan. Selanjutnya adalah gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin ini terjadi serupa dengan gerhana matahari total. Perbedaannya adalah saat gerhana matahari cincin, bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi, sehingga bulan menghalangi cahaya matahari dari piringan matahari. Di permukaan bumi yang mengalami gerhana matahari cincin, matahari tampak seperti cincin. Durasi terjadinya gerhana matahari lebih singkat jika dibandingkan gerhana bulan. Mengapa durasi gerhana bulan dan gerhana matahari berbeda? Perbedaan tersebut disebabkan beberapa alasan. Yang pertama, bulan hanya menciptakan bayangan kecil di permukaan bumi ketika bulan bergerak menutupi matahari saat gerhana matahari terjadi. Yang kedua, gerakan bulan ketika mengelilingi bumi lebih cepat, sehingga gerhana matahari berlangsung lebih cepat dibandingkan gerhana bulan. Selain terjadinya peristiwa gerhana bulan dan gerhana matahari, gerakan bumi dan bulan juga mempengaruhi kehidupan manusia, yaitu adanya sistem penanggalan. Sistem penanggalan yang biasa kita gunakan sehari-hari didapatkan dari perhitungan lamanya waktu bumi mengelilingi matahari atau gerak revolusi bumi. Sistem penanggalan ini dinamakan tahun Masehi. Selain tahun Masehi, terdapat juga sistem penanggalan lainnya, yaitu tahun Hijriah. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Sistem penanggalan Masehi atau disebut juga tahun Syamsiah. Penentuan sistem penanggalan Masehi berasal dari perhitungan waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari satu putaran penuh atau disebut juga dengan kala revolusi bumi. Lamanya revolusi bumi ini adalah 365 seperempat hari. Oleh karena kala revolusinya yang tidak genap, maka seperempat harinya dalam 4 tahun sekali akan digenapkan. Sehingga setiap 4 tahun sekali kala revolusi bumi digenapkan menjadi 366 hari. Tahun yang terdiri atas 366 hari dikenal dengan tahun Kabisat. Tahun Kabisat merupakan tahun di mana ada penambahan 1 hari pada bulan Februari menjadi 29 hari. Tahun Kabisat ini ditentukan pada tahun yang bilangannya dapat dibagi 4, misalnya 2016, 2020, 2024, dan seterusnya. Selanjutnya, sistem penanggalan Hijriah atau bisa juga disebut dengan tahun Komariah.
Sistem penanggalan Hijriah ini berdasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi atau kala revolusi bulan. Lamanya 1 bulan pada penanggalan Hijriah sama dengan lamanya 1 fase bulan. Misalnya dari bulan baru ke bulan baru lagi, atau bulan purnama ke bulan purnama lagi. 1 fase bulan memerlukan waktu sekitar 29,5 hari. 1 tahun Hijriah adalah 12 kali fase bulan, yakni sekitar 354 hari. Jadi, 1 tahun Hijriah lebih pendek sekitar 11 hari dari tahun Masehi. Bagaimana? Sudah paham materi hari ini? Semoga semua sudah memahami ya mengenai peristiwa gerhana matahari dan sistem penanggalan. Sampai di sini ya video pembelajaran hari ini. Jika kamu masih belum paham, kamu bisa mengulangi menonton video ini kembali. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa. Terima kasih.